Perkenalkan, nama saya Norma Cipindu, NIM 2101160052. Dan sini saya akan menjelaskan materi mengenai profesi BK. Pengertian dari profesi BK itu Prayitno dan Erman tahun 2004 menyatakan bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Ciri-ciri profesi BK: yang pertama, bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh petugas yang disebut guru pembimbing atau konselor yang merupakan lulusan dari pendidikan keahlian. Yang kedua, dalam melaksanakan layanan, guru pembimbing menggunakan berbagai metode. Selanjutnya, perkembangan profesi BK. Perkembangan bimbingan dan konseling secara lebih populer berawal dari sebuah gerakan vocational guidance yang dipelopori oleh Frank Person sekitar tahun 1908. Perkembangan bimbingan dan konseling sebagai sebuah profesi hingga saat ini di Amerika dan di negara-negara lain sudah mengarah pada tingkat kemajuan yang sangat pesat dan mendapatkan apresiasi yang bagus dari masyarakat. Materi yang kedua, landasan yuridis BK. Pengertian landasan yuridis BK adalah berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Ada peranan landasan yuridis pendidikan, itu memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, landasan yuridis menurut sumber hukum. Yang pertama, dasar hukum pendidikan nasional di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, landasan ideal dalam sistem pendidikan adalah Pancasila. Yang ketiga, ketetapan MPR sebagai landasan hukum pendidikan nasional. 18 pengantar ilmu pendidikan. Yang keempat, landasan hukum pendidikan nasional tertuang dalam peraturan pemerintah dan undang-undang. Yang kelima, keputusan pemerintah sebagai landasan hukum pelaksanaan pendidikan nasional. Yang keenam, instruksi menteri sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan nasional. Materi yang ketiga, landasan sosial kultural dalam profesi BK. Yang pertama, pengertian landasan sosial kultural. Landasan ini merupakan landasan yang tepat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang kedua, permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya. Yang pertama, perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotipe, kecemasan. Yang ketiga, solusi permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya. Solusi utama dari permasalahan ini dalam landasan sosial budaya itu dengan adanya konseling profesional yang bersifat antar budaya atau bahkan multibudaya, yang merupakan kebutuhan yang amat mendesak bagi terselenggaranya pelayanan yang etis, dan hal ini merupakan bagian yang integral dari tugas profesional bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kode etik guru dan kode etik profesi bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian kode etik guru dan kode etik profesi bimbingan konseling. Kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah dan juga mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi, serta melindungi atau mencegah para praktisi dan perilaku-perilaku hal praktik. Yang kedua, isi kode etik guru. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya profesi belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua
murid, dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang ketiga ini isi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama kualifikasi, yang kedua informasi testing dan research, yang ketiga proses layanan, yang keempat konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain, yang kelima hubungan kelembagaan, yang keenam praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain, yang ketujuh ketaatan kepada profesi. Selanjutnya, sanksi pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama, teguran secara lisan dan tertulis. Yang kedua, peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, pencabutan keanggotaan APKIN. Yang keempat, pencabutan lisensi izin praktik mandiri. Yang kelima, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan pada pihak yang berwenang. Materi yang kelima, kesadaran nilai pribadi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, konsep nilai pribadi. Nilai merupakan suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Yang kedua, sistem nilai dalam organisasi. Itu dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal. Yang ketiga, Franklin, yaitu nilai sebagai standar penuntutan perilaku seseorang dalam menentukan apa yang indah, efisien, dan berharga, tidaknya sesuatu. Selanjutnya, macam-macam nilai pribadi. Yang pertama, nilai nurani. Nilai yang ada dalam diri manusia, kemudian berkembang menjadi perilaku, serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang kedua, nilai member, yaitu nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan, yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang ketiga itu nilai pribadi konselor. Yang pertama, konselor adalah salah satu profesi sudah pasti harus memiliki kualitas atau nilai. Yang selanjutnya, kualitas konselor adalah kriteria yang dimiliki termaksud pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Itu akan dapat memudahkan dalam menjalankan proses konseling. Selanjutnya, nilai pribadi konseling. Dalam proses konseling, konselor itu berhak untuk mengintervensi perilaku untuk membantu memfasilitasi klien menuju ke arah bagaimana seharusnya. Bahwa masalah dan sistem nilai sebagai kondisi objektif dari klien, konselor tidak dapat membiarkan mereka dalam situasi itu. Namun demikian, tindakan yang dapat diterima oleh klien harus menunjukkan profesional conduct yang merupakan perilaku standar yang seharusnya ditampilkan oleh seorang konselor. Sekian dari materi ini, terima kasih.